Kitab Injil Markus pasal 7 ayat 14 hingga ayat yang ke-23. Ayat 14, lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar serta memeliharanya di dalam kehidupan kita. Terus terang saja, kita semua ini lebih banyak mengagumkan dan memaparkan dan memuji-muji apa yang kelihatan dari luar. Penampilan kita, mungkin baju kita yang sopan, mungkin kata-kata kita yang berbau agama, mungkin kerajinan kita mengikuti tata cara ibadah, ritual-ritual agama yang bersangkutan dengan Tuhan. Kalau kita melihat, maka hati kita selalu memberikan makna atau pujian. Tetapi sesungguhnya apa yang nampak di luar tidaklah sama dengan apa yang ada di dalam hati seseorang. Bisa saja di luar dia kelihatan sangat beragama, sangat sopan, sangat beramal dan ibadah. Tapi di dalam hati kita tidak akan tahu. Siapapun kita tidak bisa ada hikmat dan kemampuan untuk tahu. Tetapi yang jelas Tuhan itu Maha tahu. Dia melihat bukan penampilan diri kita dalam bentuk pakaian, keagamaan yang kita ikuti atau taati, tetapi dia melihat jauh ke dalam hati kita yang paling dalam. Karena apa yang nampak di luar tidak sama sekali menjelaskan, bahkan menggambarkan dirimu sejati. Yang menggambarkan diri kita sejati adalah apa yang ada di dalam hati kita. Makanya Tuhan hanya melihat apa yang di dalam hati. Karena itu, mari kita jangan terlalu berlomba-lomba memaparkan apa yang kelihatan di luar. Walaupun barangkali ada kepentingan dan makna-makna tertentu. Tetapi marilah kita berlomba-lomba untuk melihat dan membangun hati kita yang murni dan sejati. Di dalam pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi, itu terjadi suatu diskusi yang sangat besar. Di mana Yesus dan murid-muridnya pada waktu itu berada di dalam satu tempat untuk makan. Mungkin makan siang atau malam, tidak terlalu jelas, tapi mereka sedang makan. Lalu di situ juga ada kelompok orang-orang beragama yang disebut orang Farisi atau kelompok-kelompok yang taat beragama. Lalu murid-murid Yesus ini mungkin terlalu lapar atau mungkin melihat diri mereka itu tidak terlalu kotor, lalu langsung mengambil makanan dan menyantapnya tanpa mengikuti prosedur.
orang Yahudi waktu itu, yaitu harus cuci tangan dengan cara tertentu, membersihkan diri dengan cara tertentu, setelah itu baru makan. Itu adalah cara dan makan yang betul dan yang benar, yang menurut orang Yahudi dan Farisi halal. Lalu orang-orang Farisi beragama ini melihat, langsung hati mereka itu berkobar-kobar, tersinggung. Loh, ini kan orang Yahudi, tapi pengikut Yesus. Tapi kenapa tidak mengikuti tata cara, tata krama, akhlak tradisional orang Yahudi untuk mempersiapkan diri sebelum makan? Nah, ini mereka tanya Yesus yang waktu itu ada di situ. Bagaimana ini? Kok bisa terjadi? Mungkin suaranya besar, emosi. Kamu orang Yahudi, murid-murid orang Yahudi, orang di sini banyak orang Yahudi. Kenapa kok tidak bisa mengikuti tata cara, tata krama, cuci tangan dulu, baru urus dengan baik, baru makan? Lalu Yesus memberikan jawabannya. Kalau saudara melihat di ayat sebelumnya bahwa sesungguhnya yang paling penting dalam hidup ini bukan soal menjaga kebersihan yang di luar, tetapi menjaga kebersihan yang di dalam, yaitu hati. Yesus menekankan kepada para orang beragama bahwa apapun ritual agama yang kamu lakukan itu, walaupun di sisi lain ada baiknya, tapi kalau hanya itu yang menjadi fokus, penekanan, dan hatimu tetap tidak ada kemurniannya, tidak ada ketulusannya, maka sia-sialah usaha, ketaatan, upayamu melakukan tradisi itu. Karena di dalam ayat sebelumnya Yesus pernah menegur orang-orang Yahudi itu, yang sesungguhnya Tuhan itu menekankan hati. Menekankan apa? Hati. Yang lebih penting. Kalau sudah perhatikan kitab Injil Markus pasal 7 ayat 6, 7, 8, jawabnya kepada mereka, itu orang-orang Farisi itu, orang-orang beragama itu, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang apa? Munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, dengan bibir kuat, megah, terpuji di mata manusia, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Sekali lagi, kita akan melihat bahwa Tuhan tidak tertarik dengan penampilan agama, kehebatan beragama. Tuhan tertarik kepada hati. Udah dinyatakan. Dengan tubuh, jiwamu, bibirmu memuji, menyembah, melayani, beribadah kepada Tuhan, tapi hatimu jauh dariku, kata Tuhan. Maka ibadahmu sia-sia. Makanya dalam kehidupan kita hari ini kita perlu melihat, jangan terlalu memuji dirimu, menganggap engkau beribadah murni atau rohani karena hanya mengikuti kegiatan-kegiatan rohani. Jangan menganggap dirimu rohani karena engkau membaca buku-buku rohani, bahkan Alkitab. Atau mungkin ikut kegiatan-kegiatan persekutuan, doa, pelayanan, mengangkat tangan memuji Dia. Walaupun dari satu sisi itu semua ada nilainya. Karena Tuhan tidak melihat apa yang engkau lakukan sebagai manusia beragama. Tuhan lihat hatimu. Di mana hatimu? Apakah hatimu adalah hati yang tulus, hati yang baik, hati yang murni, atau hati yang jahat? Makanya firman Tuhan di tempat yang lain berkata, bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Ya mungkin suaranya menyebut Tuhan itu kuat, menyaji tentang pujian Tuhan itu kuat, melakukan ajaran-ajaran agama itu kuat, tetapi hatinya sesungguhnya jauh dari Tuhan. Makanya tidak berhargalah apa yang engkau lakukan sebagai manusia
beragama. Bahkan karena hati kita yang tidak murni itu, yang tidak tulus itu, yang jahat itu, justru membawa kita terpelosok kepada berbagai macam masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Percayalah, ada banyak masalah yang engkau dan saya dan banyak orang hadapi setiap hari itu disebabkan oleh hati kita yang sesungguhnya, yang tidak benar itu, yang tidak tulus itu, yang tidak murni itu. Bukan karena orang lain, walaupun mungkin ada sumbangannya, tetapi sesungguhnya semua masalah dalam kehidupan kita berasal dari hati kita yang tidak murni. Makanya Yesus mengatakan, bukan yang masuk di mulutmu dan ke perutmu yang najis. Karena itu nanti diproses dan dibuang, ya sudah. Tapi yang najis itu, kamu yang najis ini, kata Tuhan, adalah karena di dalam hatimu muncul banyak kejahatan. Di dalam hatimu muncul banyak kejahatan. Jadi apa yang keluar dari hatimu, justru itulah yang najis. Coba kalian pikirkan, berapa banyak hal buruk yang keluar dari pikiranmu, itu najis. Berapa banyak yang keluar dari mulutmu, itu najis. Berapa banyak buruk yang keluar dari sikapmu, itu najis. Jadi kalau saudara sudah melihat diri saudara yang tidak benar ini, saudara adalah najis. Najis. Kebanyakan di dalam dirimu. Karena hatimu yang bermasalah. Jadi yang membuat hati kita dan banyak masalah di dalam kehidupan kita ini adalah hati kita yang tidak beres. Mari kita lihat lagi firman Tuhan ini. 20, 21, 22, 23. Ini dari mana? Bukan dari luar. Bukan. Saudara jalan-jalan di sana dan banyak di luar-luar sana. Bukan. Ini dari dan muncul dari dalam hatimu. Hati kita manusia. Perhatikan baik-baik. Yesus yang ngomong. Tuhan loh yang ngomong ini. Ayat 20. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Keluar dari diri kita, bukan yang masuk. 21, sebab dari dalam, itu dari hati orang, udah dijelaskan ya. Dari dalam, dari mana? Dari hati orang. Timbul segala pikiran apa? Jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan bersama-sama sebut dan lagi dan ada yang mau angkat tangan yang najis di sini. Awas, kita jangan ngomong orang najis. Kita lihat diri kita dari dalam itu apa yang muncul. Jadi Tuhan itu tertarik di saat ini mengajar murid-muridnya bahwa mereka harus memperhatikan yang ada di dalam hatinya. Karena semua yang disebutkan tadi itu muncul dari hati. Kalian hidup serakah, mau makan semua. Serakah harta, serakah uang, serakah ini. Dan saudara korbankan semua orang, siapa saja yang penting menguntungkan diriku. Saudara memperalatkan apa saja dan orang pun diperalatkan demi untuk keuntunganku. Nah itu kan namanya serakah. Dari mana itu? Dari hatimu. Jadi kalau itu muncul, kita adalah orang-orang yang najis di hadapan Tuhan. Walaupun pakaianmu cantik, wajahmu kena cat cantik. Oh, make up. Walaupun engkau taat menjalankan kegiatan-kegiatan ibadah atau rohani atau amal ibadahmu, wow, atau apapun, tapi kalau hati itu ada masalah, maka kita adalah orang-orang yang najis, kata Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita adalah manusia berdosa dan hati kita berdosa. Makanya bagaimana supaya hati kita ini bisa
perbaiki. Ya, kita harus bertobat dan berserah kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat membarui hati kita. Engkau berusaha, tetap gagal. Engkau berusaha, tetap gagal. Karena engkau tidak punya kemampuan untuk mengubah hati manusia, hatimu sendiri. Walaupun di saat-saat tertentu mungkin ada orang yang hatinya itu baik terhadap orang lain, baik terhadap siapa saja. Tapi benarkah sepanjang hayatnya baik seperti itu? Mungkin ada saat pikirannya juga melayang-layang dalam kejahatan. Mungkin sikap juga melayang-layang dalam kejahatan. Mungkin tangannya melayangkan kata-kata dalam media sosial yang bagaimana. Mungkin. Tapi kalau kamu bertemu dengan dia, wow, mengagumkan, membuat saudara jatuh hati, senang. Tapi tidak ada orang yang seterusnya, karena tidak ada orang yang bisa mengubah hati manusia. Hanya Tuhan. Makanya Tuhan di dalam Yesus berkata, engkau harus melihat hatimu dan serahkan hatimu kepada Tuhan, biar Tuhan yang mengolahnya. Jadikan hatimu itu seperti bejana di hadapan Tuhan dan serahkan kepadanya. Tuhan, hatiku ini seumpama bejana, aku serahkan kepadamu. Buatlah sesuka hatimu apapun yang engkau lakukan sesuai dengan idemu, bejana bagaimana yang engkau mau lakukan. Ada saatnya waktu Tuhan membentuk kita, ada sakitnya. Tapi karena kita sudah membuat keputusan, karena kita tahu Tuhan lebih melihat hati daripada apa yang kita lakukan dalam hal-hal apapun di dunia ini, kita bilang, Tuhan silakan, peras hatiku, tusuk di mana-mana yang engkau pikir harus, tindih, ulang-ulang sesuai sesuka hatimu. Aku hanya bejana yang hatiku hanya bejana yang berserah kepadamu. Makanya saat Tuhan membentuk, bersabarlah, karena besok kamu akan terbentuk hatimu itu murni, tulus, dan sesuai dengan cita rasanya Tuhan. Itu kita belajar berserah. Izinkan Tuhan. Jangan izinkan media sosial membentuk hatimu. Bisa engkau mendapatkan sesuatu kebaikan, tapi pada umumnya hatimu tetap keras. Kenapa? Ya karena sibuk berurusan dengan media sosial, sibuk berurusan dengan ini, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan keluarga. Tidak ada waktu untuk sibuk melihat hati kita sendiri. Komen kita kemana-mana hanya berkaitan dengan hati orang. Kalau komen yang baik, oke-oke saja. Kalau komennya kemana-mana, negatif lagi, jahat lagi, ya itulah hati kita. Makanya semakin kita itu ngomong sesuatu yang jahat di media sosial, itu sebenarnya gambaran kita yang sesungguhnya. Kenapa itu keluar? Ya dari hatinya. Makanya kalau kalian ketemu teman-teman yang begitu, kamu tenang saja. Jangan juga komen bagaimana, tenang aja. Nggak perlu diresponi. Kita tidak bisa dengan kekuatan dan cara kita mengubah hati kita, karena sekitar kita juga memaksa kita untuk sudah tidak bisa mau lihat hati kita. Tapi anugerah Tuhan itu masih ada sampai saat ini. Kebaikan Tuhan bagi kita itu masih ada sampai saat ini. Dia tetap mau dan mau menanti kejujuran kita, menyerahkan hati kita, dan meminta Tuhan membentuk dan menjadikan kita yang terbaik bagi kemuliaan-Nya. Tuhan tidak pernah berhenti karena melihat saudara ada hati yang tidak benar dan menolak saudara. Tidak. Tuhan itu setia, sabar, menanti engkau datang kepadanya, dan Dia akan mengubahmu memiliki hati yang baru bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan itu baik bagi kita. Tuhan itu sabar adanya. Tuhan itu mau yang terbaik bagi kita. Ingat, Tuhan hanya tertarik memberikan dan melakukan yang terbaik bagi dirimu.
Seluruh dunia ini tidak ada orang yang terbaik seperti Tuhan. Tidak ada rencananya yang terbaik seperti rencana Tuhan. Tidak ada kehendaknya yang terbaik seperti kehendak Tuhan. Karena semua manusia berdosa dan cacat hatinya. Tapi Tuhan Maha Kudus, Maha Sempurna, Maha Suci, Maha Perencana yang terbaik, teragung, Maha dapat mengetahui apa yang terbaik dirimu, dan Dia hanya tertarik melakukan dan memberikan yang terbaik bagi dirimu. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyerahkan hati kepada Dia. Dan katakan, Tuhan, akan anugerah dan pertolongan Tuhan, bahwa Dia akan memberikan kita hati yang terbaik. Dan Dia akan menolong kita untuk fokus kepada hati kita dan berserah untuk pembentukannya. Dan marilah setiap hari, setiap waktu, apapun situasi kita, mari kita lihat hati kita. Dan kita lihat hal-hal yang buruk, kita mohon Tuhan mengampuni dan menyucikan kita. Dan kita minta Tuhan menguatkan kita untuk bisa melakukan apa yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Nya. Karena Tuhan tidak melihat wajahmu, penampilanmu, keagamaanmu. Tuhan lihat hatimu.